Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Mbak Lia atau Bu Lia sebagai guru sama siswa-siswa semua yang sudah memberikan waktunya untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling ini gitu. Terus saya juga terima kasih sama sekolah telah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakannya di kelas ini. Oh ya, sebelum kita mulai acaranya, kita terlebih dahulu membaca doa. Apa ada yang mau mungkin? Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai layanan konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, doa sudah. Sebelum kita melaksanakan layanannya, terlebih dahulu saya mau nanya nih, kalian ada nggak pernah melaksanain apa itu layanan bimbingan kelompok? Ada yang bisa jawab? Sebenarnya layanan bimbingan kelompok ini sama aja kayak bimbingan konseling, tapi kalau konseling itu ranahnya lebih ke individu pribadi. Kalau kelompok ini kayak kita nih, sobat organisasi gitu. Ada yang bisa dijelaskan? Ini siapa? Santai jawab lah. Mau? Kan jadi ikut di relawan Yayasan Insan Peduli Kasih. Nah, di sana itu sering banget terjadi adanya perbedaan pendapat. Jadi ada ketua kita atau pemimpin kita namanya Ibu Vivi. Itu beliau sering banget memberikan menyuruh kita untuk apa saja sih pendapat, kayak ya konseling, kayak kita mengutarakan pendapat kita, kayak masalahnya di mana gitu. Jadi di sana kita pecahkan masing-masing berdasarkan musyawarah gitu. Kita melakukan musyawarah terlebih dahulu. Ini salah satu jawaban dari temannya. Nih, udah ranahnya sudah ke sana. Atau ada yang mau lebih menambahkannya? Kalau kamu dapat terlibat nggak usah takut, kita sama-sama belajar di sini. Nggak usah sungkan. Ada yang mau nambahkan? Lebih singkatnya deh. Gak deh. Oke. Jadi aku jabarkan dulu ya. Iya. Jadi gini. Layanan bimbingan kelompok ini sebenarnya hampir sama BK, bimbingan konseling. Hanya saja kalau bimbingan kelompok ini mencakup semua. Dalam artian kita nih mencari informasi, wawasan semuanya itu dalam lingkup yang besar kayak kerumunan kayak gini. Nah di situ kita sama-sama kayak sharing sih. Karena terkadang pengaruh sosial sendiri berpengaruh dalam kayak kelompok kayak ini. Nah makanya perlu bimbingan kelompok itu. Nah terus kalau ada yang mau tahu nih, atau ada yang tahu tujuannya apa dari ini? Atau kamu lagi? Itu mendapatkan jawaban dari apa yang ada, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita, mendapatkan solusinya itu sudah. Jadi lebih mengarahkan lagi gitu. Kayak kan kita ini yang ada dampaknya ya, misalnya kena bullying gitu. Nah yang menjadi biro konseling, itu beliau tuh kayak memberikan jabaran tentang ini dampaknya kalau kita terkena bullying, ini solusinya gitu. Oke, ini sudah kesana. Atau ada yang mau nambahkan rekamannya? Nah, apa ini namanya? Bentuknya bimbingan berkelompok tuh sama kayak memberikan informasi gitu. Jadi misalnya ada suatu permasalahan yang mungkin kita sendiri ragu untuk memecahkannya, jadi kan bisa dipecahkan bareng-bareng. Oke, jadi sama-sama. Sebenarnya ini sama karena itu mencari informasi, wawasan baru gitu. Oh ya, ini buat kamu lagi. Semua belum? Oke. Jadi gini, sebenarnya semua dari yang dibilang teman-teman ini karena ini sana semua sama. Pada dasarnya bimbingan kelompok ini dinamikanya berbentuk kelompok. Nih, kita lebih dari 8 sampai 12, 10 atau 11 atau 12 ya. Nah, itu termasuk dalam dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok sendiri bertujuan tadi juga mencari informasi, wawasan, kita saling mengkonseling, tahu karakter satu sama lain, kelompok itu tadi. Nah, di situ.
Dan itu juga sebelumnya kan sudah tahu kan apa itu mimpi kelompok? Sudah ya. Nah, sebelumnya itu kita kan belum terkenalan nih, saya ini siapa, dari siapa, dari mana gitu kan. Nah, supaya kita enak, jadi kita lebih dahulu berkenalan gitu. Tahu siapa dulu, mau apa saya dulu apa kalian? Mbak dulu. Oke. Saya kenal dulu ya. Nama saya Mila Amelia Ufa, biasa dipanggil Mila. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Muhammad Asyid Al-Banjar Uniska. Nah, di sini saya mengambil prodi bikin counseling. Namanya bikin counseling ya ini tadi. Jadi saya mau praktekkan dan alhamdulillah berkesempatan di sekolah ini untuk melaksanakannya sesuai sama protokolnya, tetap pakai masker dan sanitizer dan ya ini tadi. Nah, di situ. Terus tak terlepas dari itu juga sama-sama kayak kita ini lebih bermusyawarah aja gitu ranahnya untuk mengetahui karakter. Soalnya bidang ini pun namanya guru, kita harus saling kayak apa ya, melengkapi ya, saling rangkul kayak gitu. Nah itu tadi, makanya aku senang sekali diberi kesempatan dan berjumpa sama adik-adik gitu. Ya, mau yang siapa dulu yang mau kenalan? Dari sini yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Yeni Nurmianti, kelas 12 OTKP 2. Oke. Sebentar. Ini aja kita ganti supaya nggak jenuh. Perkenalkan, nama saya siapa tadi? Yeni Nurmianti. Yuni, nanti dipanggil Yeni. Yuni gitu. Kayak gitu ya nanti ya. Terus sekarang nanti ngomong hai Yuni kayak gitu ya. Biar semangat gitu, nggak ngantuk. Iya, gimana? Saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mila, biasa dipanggil Mila. Hai Mila. Kayak gitu, oke. Terus sekarang Perkenalkan, nama saya Yeni Nurmianti, dipanggil Yeni. Hai Yeni. Perkenalkan, nama saya Mia Bedita, dipanggil Mia. Hai Mia. Perkenalkan, nama saya Romawati, sering dipanggil Roma. Hai Roma. Perkenalkan, nama saya Rina Pertiwi, dipanggil Rina. Hai Rina. Perkenalkan, nama saya Aprilia Puspita Sari, saya dari 12 OTKP 1. Biasa dipanggil April. Hai April. Perkenalkan, nama saya Putri, biasa dipanggil ya Putri. Hai Putri. Perkenalkan, nama saya Adinda Alia Merari, dipanggil Alia. Hai. Hai Alia. Perkenalkan, nama saya Rizky Andini Putri, biasa dipanggil Andini. Hai Andini. Perkenalkan, nama saya Yeni Indriani, dari kelas 12 ATPA 2, biasa dipanggil Yeni. Hai Yeni. Perkenalkan, nama saya Devi Ariani, biasanya dipanggil Devi. Hai Devi. Perkenalkan, nama saya Tiara, biasa dipanggil Tiara. Hai Tiara. oke. Senang sekali nih orangnya mantul ya. Selamat semua. Senang kayak ini. Oke, kita sudah kenalan. Nanti ini kan kita apa nih, mau tadi topiknya mau yang apa tadi? Bullying sama body shaming. Oke. Nah di sini sebelum kita melaksanakannya, terlebih dahulu kita atur prosedur-prosedurnya dalam melaksanakan bimbingannya dulu lah. Bimbingannya di sini ada asasnya, ada pengertiannya tadi sudah ya, pengertiannya, kontraknya sama ketentuan yang ada. Jadi ini saya harapkan saat kita melaksanakan bimbingan ini, misalnya ada yang punya masalah pribadi atau privasi yang di ruangan ini, saya harap untuk menjaga privasinya, jangan bilang ke teman-temannya. Yang kedua tadi, karena kan sukarela kesini kan, nah di situ itu sudah ada yang kedua. Terus yang ketiga, norma, jangan kita bertentangan sama norma, kita pakai adat istiadat latar belakang gitu ya, saya toleransi aja. Yang terakhir itu aja sih, tiga itu aja, intinya tiga itu kita harus tetap menjaganya supaya tidak terjadi perselisihan tadi. Oke, jadi topiknya tadi apa? Bullying dan body shaming. Oke. Di sini saya mengharap semuanya aktif ya. Enggak, maksudnya ini semuanya pokoknya saya harap harus aktif ini. Siap. Santai aja, kita sama-sama belajar ya. Oke, topik pertama mau pakai yang bullying atau yang body shaming? Bullying aja. Oke. Bullying ya. Bullying saya acak nih. Kayak ini aja nanti. Pinjam pulpennya boleh? Nah, yang pertama kita main bullying dulu. Bullying itu artinya apa? Ini sesuai sama kan ini ya. Siapa dia? Mia. Nia. Oke. Ini Nia
tentang apa sih perilaku bullying itu atau perundungan? Bullying itu Yang kamu tahu deh, tindakannya apa gitu? suatu tindakan yang bikin hati orang sakit gara-gara perkataannya. Biasanya tuh lihat aja. Oke, jadi katanya bullying itu ada tindakan perilaku yang menyakiti hati, perasaan ya. Oke, itu udah masuk. Selanjutnya aku putar lagi ya. Paling nggak 3 ini. Kok apa? Nah, Alia. Nah, apa yang Elia pahami tentang bullying? Bullying itu suatu tindakan bisa kekerasan atau perkataan yang membuat membuat korban itu menjadi yang mentalnya jadi terganggu. Oh, mentalnya down gitu ya. Berarti terus merusak karakter. Ya, mental. Buat kamu satu lagi ya. Sebenarnya ini jangan deg-degan nanti nggak kena nggak dapat. Iya itu. Iya, dan kamu. Apa yang ini ya? Ya, apa yang ingin pahami tentang bullying? Bullying itu suatu tindakan yang tidak tercela, Suatu tindakan yang tercela. misalnya kekerasan Secara visual, fisik ya, fisik terus. yang dapat menurunkan mental atau membuat mental down Oke, seseorang. Ya. Ini dari siapa tadi? Bisa. Jenny. Ya, ini dari Jenny. Oke. Jadi sebenarnya dari yang dibilang teman-teman semuanya itu benar. Pada dasarnya bullying itu ada tindakan tercela, tidak baik, di mana bisa merusak psikis, karakter, mental seseorang atau moral bahkan. Yang mana bisa membuat orang itu kayak gak percaya diri, takut, apa-apa terlebih dahulu gitu ya. Oke, buat kamu. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas pengertian bullyingnya. Sekarang contohnya itu seperti apa yang kalian hadapi. Ini rangkum lagi ya. Contohnya tuh kayak misalnya kayak gini nih, rulesnya. Contohnya tuh kayak kita melihat teman ini tipikal pendiam. Oh, kayak dikucilkan di kelas, lu nggak mau berkumpul sama kita, nggak asik lu kayak gitu ya. Nah, itu salah satunya. Ini apa yang kamu tahu salah satunya? Misalnya nih, kan di suatu kelas itu pasti memiliki kayak perbedaan gitu kan, baik suku, agama, bangsa, Ras, bangsa, budaya. gitu. Nah, jadi misalnya ada di suatu kelas itu dia itu berbeda agamanya gitu. Jadi enggak ditemenin, kayak dijauh-jauhin terus diolok-olok apa agamanya gitu. Oke, itu termasuk ya. Itu jatuhnya ke budaya, norma-norma, bermain sama norma. Oke, nih, makasih. Maaf lah, jauh banget. Nih, kita putar satu lagi lah. Kita putar lagi, cari yang lain. Nah, Dina, apa yang kamu pahami tentang salah satu perilaku tindakannya deh? Mengucilkan itu termasuk loh. Contohnya itu kan ada siswa yang pendiam di dalam kelas, terus Apa? Atau enggak kayak ini deh. Kamu misalnya lihat temanmu nih bodoh kan. Kamu bully deh seenak-enak teman-teman, kamu tuh nggak pintar, nggak usah deh kelasan kita jujur. Itu termasuk tindakan bullying loh. Yang selain itu deh apa deh? Bullying itu banyak sih aspeknya. Atau misalnya terlalu alay. Nah, itu termasuk bullying juga loh. misalnya ada orang di dalam kelas kita yang alay gitu, yang terus itu dia dibully kayak kamu itu alay. Alay, itu berupa dari visual perkataan. Nah, oke, sudah
Aku lempar lah apa? Nah, iya boleh silakan. Kalau mau. Bullying juga dulu tuh saya sering mengalami bullying. Oh, korbannya ini. Oh, oke. Contohnya teroris gitu. Iya. Apa sih dia kayak ninja Hattori gitu. Itu termasuk bullying loh. Seakan-akan dia itu kayak menghina, tapi membuat mental kita down. Itu kayak seperti temennya. Aku harap dia semuanya aktif ya. Aku harap semuanya aktif. Oke. Ini tadi sudah contohnya. Sekarang aku minta ciri-cirinya deh. Yang belum dapat siapa nih? Nih. Ciri-cirinya apa? Yang kamu lihat dari orang tua. Terkadang orang bullying itu dia lebih suka menjauh, menyendiri, dia nggak berani berkumpul. Yang kamu pahami aja deh. Ciri-cirinya kalau misalnya kamu yang pernah bullying, kalau misalnya kamu pernah bullying kayak gitu, pastinya menghindar. Kayak dia gitu, nggak sama yang lain. Soalnya kan mereka emang bullying yang rumah kayak gitu. Habis itu kayak merasa kok kayak gini banget sih. Ternyata kayak gini rasanya jadi orang tuh dibully. Oke. Ini contoh korbannya. Ya. Ini korban sudah nih. Udah tahu kan contoh korbannya? Sekarang contoh pembulinya. Siapa yang belum nih? Nih Putri. Putri ya. Silakan contohnya tuh seperti apa? Contoh pembuli biasanya dia suka merendahkan yang suka dibully, suka berkata kasar. Contohnya kayak apa tuh? Signifikannya? Dia kalau dia toksik, Ya toksik itu benar ya. dia ngata-ngatain yang dibully. Ya, kok gitu banget sih? Selain itu yang lebih signifikannya nyakitin. Kayak gimana tuh? Nyamain sama hewan misalnya. Nah, ya betul loh. Oke, dapat nih. Plus teman-temannya loh. Oke, ini tadi sudah perilaku korbannya, cirinya sama apa ini? Contohnya. Oke. Terus sekarang aku minta caranya kalian menghindari itu kayak gimana? Yang belum siapa? Sejarah ini belum. Siapa dulu yang mau? Tiga ini ya? Kamu sudah kan? Siapa yang mau? Cirinya deh. Contoh kayak cara kita menghindarinya gitu kayak gimana sih? Gitu kayak misalnya, oh dia tuh kayak membuli aku baik. Dia kan karakternya tuh suka mencibir, jadi lebih baik aku menjauh. Gitu. Adakah selain itu teh apa? Siapa yang mau duluan? Versi kalian aja dari mana? Coba, mau nggak? Gak apa-apa, terbuka Kalau maksudnya dia sama belajar kok. Apa? Kamu? Lebih misalnya di perkembangan gitu lebih menyaring lagi gitu, misalnya dia mau hina-hina gitu ya lebih baik agak dijauhi. Oke, betul, bagus. Memperbaiki diri. Oke. Berarti biasanya kamu membenahi dirimu sendiri ya. Oke. Bagus itu membangun. Nah, ini tadi sudah banyak. Oke, sekarang dari respon semua teman-teman kalian, apa yang kalian dapat dari materi bullying hari ini? Yang bisa dikumpulkan siapa mau yang duluan? Anak dua belum loh. Ini siapa? Kenapa mas langsung belajar kita? Ada yang belum kayak tadi? Sudah? Sudah. Ya, tentukan aja yang kalian paham kayak gini. Atau harapan kalian supaya nggak terjadi bullying lagi lo gimana gitu? Sekolah itu atau peran kamu nih gimana sih gitu? Ditakur kah? Biarin aja tuh gimana gitu? Nggak apa-apa. Belajar kita sama-sama belajar kok. Kalau misalnya ada yang ngebully, lebih baik itu kayak diam. Kayak ya udah kayak hidup kamu, hidup aku kayak gitu. Nggak kalau kamu ya? Cek aja. Apa? Simpulannya dari apa yang kamu harapkan dari bullying ini supaya nggak semakin merajalela di sekolah?
dari sisi kamu gitu gimana? Misalnya kamu lihat temanmu nih, si siapa ini kan dibullying kayak gitu, kamu gimana cara menganunya? Udah deh, kita pergi dulu gitu, kita hindari aja ngapain itu atau gimana? Gak apa-apa, santai aja. Sama-sama belajar kita semua kok. Bagus. Ya, satu ya. Boleh nggak? Boleh silakan. Nonton mati. Kalau ada kayak gini, aktif berarti ya. Ayo. Jadi di sini perkara bullying itu termasuk tindakan yang menyelewengkan norma, yang bertolak belakang sama norma. Nah, jadi bullying itu bisa menyebabkan mental orang itu down, terus minderan, kayak insecure gitu. Habis itu kan, nah untuk mencegah bullying tersebut, menurut saya pribadi, karena saya telah mengalami. Kalau saya pribadi, kalau terkena bullying, malah saya lebih mendekati orang itu. Walaupun dia habis-habisan bullying saya tetap ramah, saya tetap mendekati, merangkul dia. Nah, nanti sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu pasti dia, orang ini kok nggak gitu, pasti dia itu kayak nggak enak lagi gitu ngebullyingnya. Jadi dari sana kita itu mendapatkan teman lagi. Yang dulu musuh sekarang menjadi teman gitu. Ini salah satu teman kita nih udah tahu nih solusi caranya, menghindarinya nih, kita bisa jadikan kayak pacuan dalam diri gitu, supaya apa ya, ketika kita menghadapi bullying, tindakannya seperti apa yang kita harus ambil gitu. Berarti materi bullying sudah clear ya, tahu semuanya. Selanjutnya apa tadi? Body shaming. Body shaming ini mau ranahnya mau ke semuanya umum atau pribadi, misalnya kamu kurus, kamu hitam, kamu kayak ini, atau semuanya ada? Oke, siapa yang belum? Udah ya semuanya? Ini rupanya begini ya. Ini ikut ini ya. Ini penjabaran dari, atau kalian pahamnya jadi apa sih itu body shaming? Body shaming itu banyak aspeknya loh. Apa yang kamu mau tentang itu? Kamu itu siapa? Kita kembali. Apa? Dari body shaming. Atau kamu pernah ngerasain nih? Cerita aja, kita sharing aja. Dari sana. Nggak boleh maksa. Ayo nggak apa-apa, masih banyak loh. Jangan. Ayo bisa ya. Apa yang dipaham deh dari tindakan body shaming? Body shaming itu banyak loh, kayak sekolah itu juga, pendidikan juga, tubuh orang juga. Apa? Saya tuh pernah juga. Pernah dibilang ngerebut Apa? pendekatan padahal kan cowok itu nggak suka. Iya, cowok itu nggak suka sama dia, tapi dianya baper gitu loh. Oke. Berat. Yang mana nih? Ini gambarnya. Berarti contohnya misalnya laki-laki namanya H, perempuannya namanya S, satunya namanya F gitu misalnya. Terus tuh yang naksir segitiga gitu kan cinta-cinta. Si Hama baperin si S sama F teman. Nah, tapi yang ditembak baru si F ini. Makanya merasa Sekolah nggak tahu terus aku
terus? Terus juga apa warna kulit. Udah sih. Oke. Ini jatuhnya ke tubuh fisik ya. Iya. Kalau itu tadi hati visual. Iya. Nah, itu perkataan. Oke. Selain itu ada lagi mau nambahkan? Body shaming ini sebenarnya banyak loh. Banyak. Kamu dibilang kulitmu hitam, itu body shaming. Kamu dibilang kenapa kamu adalah orang yang biasanya ngomongnya agak cedal, itu body shaming. Terus lain sebagainya. Ada yang mau nambahkan lagi? Coba. Ini tadi bener udah nyambung loh ini. Ayo, kamu udah puas belum? Belum itu. Ayo, siapa? Ayo sini, semangat. Semangat dong. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, orang tua itu kan bisa ada misalnya yang bapaknya tambang gitu kayak dipecah gitu. Oke. Berarti maksudnya kalau misalnya body shaming, kamu orang nggak punya, aku orang punya. Iya, Begitu. Oke, masuk ya bro. Itu jatuhnya kalau maaf harmoni sosial. Selain itu ada lagi nggak? Kalau masalah sekolah, kayak ini sekolah tuh bagus, sekolahnya tuh kayak gini. Itu body shaming, jangan itu universitas itu kayak apa, kayak SMK. Oke, jangan. Bener sih, cuma jangan kita ke anu aja deh, ke siswa misalnya kalian lihat aja deh apa sih kayak itu tadi kamu bodoh tadi ya ramenya ke sana deh, kasar bahasanya loh. Itu tadi satunya apa deh? Kamu kok jemputan sih? Nah, itu masuk tuh. Nah, ayo sekarang kamu kayak Duit sih semua. ayo lanjutkan. Ayo lanjutkan, coba apa? Oke, masuk. Ayo Makanya cantik dari Ayo apa lagi? Ayo sini dua aktif yuk. Bisa. Body shaming lebih mengarah ke fisik, lebih kayak sama seperti bullying, hanya lebih mengarah ke fisik gitu. Fisik itu apa yang ada di fisik kita itu pasti dikomentari, julid lah orang itu. Ya. Oke, jadi ini semua antara bullying sama body shaming itu harus sama. Hanya saja kalau body shaming ini jatuhnya ke kita mengkritik orang tuh habis-habisan. Kamu hitam, kamu nggak cantik, kamu jerawatan ini itu. Nah, itu jatuh. Tapi kalau yang perundungan atau bullying itu ranahnya bisa merusak karakter seseorang. Dalam artian orang yang cenderung dia tuh apa sih? Diem. Dia tuh misalnya pintar nih, tapi diem. Terus tuh orang tuh bilang, lu tuh kuper, gak usah deh gaul sama kita nih orang tren sekarang. Nah, gitu. Ranahnya ke sana. Jadi emang dasar agak mirip, tapi beda tujuannya gitu. Oke. Jadi dari ini aku udah tahu apa yang kalian bisa ambil simpulannya. Siapa lagi mau nih? Siapa lagi? Ini ayo mau. Jangan bisa ya. Ayo, ini diisi sampah tuh. Ya tadi aku pulang gimana mungkin loh. Ayo. Yang kamu atau kamu gak pernah rasain atau pernah rasain? Nah, lu gitu korban juga. Nah, nggak cerita. Nggak cerita ya. Ayo nggak apa-apa, sama-sama nih. Yuk, bisa ya. Kamu dikatain tadi apa? Kurus, hitam, terus? Oh itu aja. Oke. Ketinggian juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih ketinggian sih. Sebenarnya gini, namanya makhluk sosial, kita ini makhluk sosial. Kita pasti nggak terlepas berbeda karakteristik, ras, suku, bangsa, budaya, latar belakang. Dia latar budayanya seperti ini. Tadi dia cerita katanya apa?
kamu dibilang teroris. Nah, ada kawan yang latar belakangnya memang terbuka, buka-bukaan nanti dibilangnya ih cewek nggak bener kayak gitu, ada juga. Nah itu terkadang orang yang menyimpulkan seperti itu dia tidak tahu gimana sih lingkungan kita nih gitu kan. Hari-hari dia tuh kayak menyimpulkan sesaat ya. Nah terkadang kita menganggap, nah cara melihat tuh bener nih, terkadang kita melihat kawan kita nih kayak si A nih pakaiannya pendek-pendek, itu pasti cewek nggak bener, nggak lurus kayak gitu. Nah sekalinya pas kita kena musibah dia yang malah bantu kita. Ini sudah tahap inti atau penutupan akhir. Nah, tadi intinya sudah pembahasan sudah apa itu bullying sama perundungan sama body shaming ya, itu sudah. Ini sekarang aku minta kalian simpulkan harapan kalian apa sekarang kritikannya. Gitu. Yang mau duluan siapa? Aku nggak mau dulu soalnya. Ya. Oh, boleh ya. Mulai dari bullyingnya. Saran dari kesimpulan dari bullying, body shaming. Di sana bullying itu lebih mengarah ke mental kita. Misalnya, kamu itu teroris. Nah, harus itu untuk mencegah hal itu kita bisa melakukan pendekatan. Mungkin dia belum mengenali kita, makanya dia melakukan bullying gitu. Jadi nanti jika kita sudah baik sama dia, pasti dia bakalan malu sama kita dan minta maaf gitu. Jadi persahabatan itu jadi dari musuh menjadi teman. Nah, untuk body shaming juga saya alhamdulillah merasakan. Alhamdulillah, biar nggak melakukan body shaming, makanya alhamdulillah merasakan body shaming gitu. Nah, body shaming itu lebih mengarah ke fisik, mengarah ke fisik sama kayak pemikiran kita. Dikatain bodoh, kurang cepet lama nanggep, cupu gitu, kurang pergaulan, gitu. Nah, kalau body shaming ini juga bisa membuat kita kayak menghindar, salah satunya minder gitu. Dia cantik juga gitu. Terus sering bilang di jerawatan, di gendut katanya gitu, hitam lagi gitu. Apaan sih katanya. Jadi nah bawa orang tua lagi bilang bapak kamu tuh udah tua gini jelek lagi ya, astagfirullahaladzim. Nah itu membuat kita itu merasa orang ini kok begini gitu. Apa itu namanya, kayak kita tuh mungkin sama kayak body shaming, sama halnya kayak body shaming, kita melakukan pendekatan, bilang gini loh, kita sedikit demi sedikit menasehati, kasih contoh-contohnya, kasih resiko kalau kita melakukan body shaming gini pasti dijauhin orang gitu. Nah itu sih kalau kesimpulan dari bullying dan body shaming. Terus saran kamu apa? Saran untuk Body shaming. Body shaming untuk teman-teman sekalian, teman-teman semua, jadi korban body shaming itu nggak enak. Makanya sebelum kita menjadi korban, kita jangan menjadi pelaku. Oke, betul. Jangan kepikiran ke sana lah. Oke, ini benar kata temannya tadi gitu. Nih ya. Siapa lagi? Ini random aku maksudnya soalnya. Ayo, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Siapa mau? Aku nih kayak nggak asing sama yang sering kan, gimana lo? Ayo, kamu nggak? Siapa tadi namanya ini? Ini April ini? Rina ini? Putri, oke. Ya. Apa yang kamu dapat? Kamu pahami deh. Bikin boy. Ayo. Gak apa-apa, belajar tuh belajar. Ini tadi namanya sudah menjelaskan apa itu yang dia pahami tentang body shaming, bullying itu tadi, terus gimana caranya supaya kita menghindarinya gitu. Tadinya sudah belajar kita. Ayo apa ya? Kesimpulannya body shaming itu Kenapa sih? Ayo tanya jangan nervous ya kita. kesimpulannya body shaming itu menghina fisik orang lain, menghina menghina fisik,
Ada sedikit lagi. Gimana contohnya tuh? Contohnya? Misalnya Contoh belanya. contoh belanya kayak ditegur gitu kan, atau juga misalnya si bilang ke korbannya itu, ayo kita lapor aja katanya, ini aku jadi saksi gitu, jangan takut, terus kayak nasehatin gitu kan. Pasti kan semua orang kayak punya latar belakang beda-beda gitu. Betul bagus semuanya. Coba lagi. Aktif ya. Maaf lah. Coba lagi mau nih. Ayo sebelah sini. Sebelah sini ayo. Tadi aku di sini loh, berarti sebelah sini. Jangan jauh-jauh dari diri kita sendiri aja. Pasti nggak tahu. Kalau soalnya gimana? Aku selama SMP, SMA tuh pasti pernah melihat orang yang dibully. Pernah, kalau kasih kan udah nggak kasih. Ngeliat yang pernah orang dibully, bantuin gimana caranya dia tuh pernah. Sampai ada temen itu yang nggak mau sekolah pernah. Saking gara-gara tuh dibilang kemarin tuh jatuhnya tuh ke pendidikan, dibilang dia memang mungkin orang tuh IQ-nya beda-beda. Terus tuh guru tuh memaksakan, ya nggak salah gurunya juga sih, kapasitas siswanya ini pintar sedang gitu kan, tapi dia nggak mau berusaha karena itu semakin dicibir sama teman-temannya. Padahal gurunya itu sampai datang ke rumahnya minta tolong supaya siswa tuh lagi, temannya juga minta maaf, tapi yang namanya siswanya sudah down duluan karena apa itu tadi dia udah nggak percaya diri sama kemampuan, ditambah dari teman-temannya yang dibilang lu nggak susah lagi gitu. Nah itu tadi makanya ini penting ini sebenarnya ini, makanya pikir aku ayo siapa yang bisa. Pasti kalian pernah ngalamin nih SMP di nada biasanya. Nah itu siapa? Kamu? Ayo nggak apa-apa. Yang kenceng aja ngomong bisa. Oke. dinasihatin, ditegur, jangan apa ya, Jangan apa ya? jangan ngelakuin ini lagi, ini nggak baik tuh. Itu aja. Lagi? Ide yang dibully dinyatakan. Tuh ditanyain juga itu penting tuh. Ya apa lagi ada mau lagi? Jangan membela-belakan teman. Oke. Nanti kita ya Oke. biasanya itu bilang so baik sih. Soalnya Kayak gitu kan. kamu merasa lah. Oh pernah. Nasehatin tuh bilangnya so Asik soalnya. Terus apa? Kamu korbannya atau bulinya? ya bisa dua-duanya. Apa yang kamu lakuin di situ? Contohnya kamu bully orang tuh gimana? Kalau misalnya saya ngebully ini misalnya ya, Kok bisa? kan kayak malah sekarang malah jadi kayak karma gitu kan, kayak aku dulu kayak jauh gitu ngebully sering, malah sekarang jadi sahabat. Jadi tuh ada gimana satu titik kita tuh membutuhkan dia membutuhkan kita, jadi kita nggak boleh kayak membeda-bedakan gitu. Oke, ini bagus nih, tahu nih tindakannya gimana, solusinya nih. Ini bagusnya biasanya. Oke, ada yang mau nambahin? Kamu mau ini apa yang mana silakan aja kalian. Enggak. Ini banyak apa sih? Enggak. Gak usah sungkan sama aku. Kamu mau ini apa ini? Apa? Ini belum nih, Ini belum deh adiknya. ya pasti satu dulu, ya pasang. Ayo siapa lagi? Iya mau. Ayo apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini? Ini kalau sarannya tuh Boleh? kalau saran saya, misalkan yang dibully itu berusaha menjauh dulu dari orang itu kan, orang yang membuli. Nah kalau lama-kelamaan orang itu bisa capek juga gitu. Iya. Gimana caranya? Aku bilang gitu.
Tapi itu tindakan gak bagus. Tugasnya belum selesai ya, tugas pendidikannya belum selesai gitu. Itu pernah kamu lihat? Terjadi ya? Oh iya Kak. Terus jadi kayak gini sekarang? Enggak, kan aku jadi itu memang dibully kan. Korban. Aku gak ditemenin sama satu kelas, tapi itu cewek semua. Terus aku temenan sama cowok gitu. Terus? Lama kelamaan yang tukang bilang itu bersekolah lagi. Jadi aku balik lagi teman sama temanku. Temanku cuma curhat aja gitu. Provokator gitu, omongan sendiri. Ya hasut gitu. Terus yang kamu rasain apa pas kamu dibully itu? Apa sih? Ya, masalah ya. Masalah sih. Kenapa sih dia gitu? Kita nggak ada salah apa-apa kok. Jadi dia nyolong kita. Bagus. Oke, siapa lagi mau? Kamu yang ini ada nih. Random aja deh. Semua pasar aja. Iya. Tadi kan dua-duanya. Ayo, Dia bilang misalkan sama harapanmu deh buat kan ini kayaknya ini semuanya pernah ngerasain bullying atau bullying nih. Sering. Nah, betul. Nah, yang kamu harapkan di sekolah ini deh supaya nggak terjadi lagi gimana gitu. Harapannya itu kalau bisa ya kita tuh introspeksi diri kita masing-masing dulu, baru kita melihat ke orang lain. Karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya masalah pemikirannya, entah itu kayak misalnya di pelajaran, kayak misalnya MPK kan itu memang Sulit gitu. agak sulit. Tapi insya Allah kalau misalnya kita nih mau giat belajar, misalnya dikatain, ih kamu masa perkalian ini kali ini aja nggak bisa, berarti itu harapan kita tuh oh kalau misalnya dia bisa berarti kita juga harus bisa, kita nggak boleh kalah dari dia. Oke, itu salah satu pembentukan mental dari dirinya. Itu bagus. Oke nih, soalnya kalau kita nggak punya tameng dalam diri, kita nggak bisa melawan orang. Orang mau membenci diri kita gimana pun, kalau kita cuma diam nanti menjadi terkadang. Tapi kalau misalnya kita berani speak up atau public speaking, berani ngomong, orang itu pasti tiba-tiba shock. Kenapa dia orang tiba-tiba diam kok ngomong langsung? Nah, di situ dia pasti bingung gimana caranya aku nggak paham itu. Sedangkan tindakan dia itu kalau dibilang secara mental psikis dapat merusak karakter moral, tapi terkadang ada orang milih diam lalu menampilkan kemarinnya langsung meluapkan semuanya kayak itu. Nah, itu bagus sudah di situ. Oke, ini udah dapat nih. Oke, siap. Kamu yang ini nih? Masker. Oke, maskernya pakai lah. Kamu dulu kan? Di sini lagi semangat ya. Yuk. kamu kan pernah kan juga. Ya. Kamu membuli atau membuli? Dua-duanya. Sekarang dua-duanya. Alia membuli. Sarannya si yang dibully itu lebih baik diam saja daripada membalas, karena itu tidak menyelesaikan masalah dia, karena ada yang menyelesaikan. Oke, bagus temennya. Terus kamu kalau misalnya kamu dibully, apa yang mau kamu lakukan? Korban kamu misalnya gitu. Seperti saya bilang. Nungguin karma ya. Tapi di sini nggak ada yang pernah sampai jebak jebakan, nggak pernah. Kemarin ini. Masih aja ada. Siapa yang belum? Ayo tiga ini. Kami sudah ini. Ayo, siapa yang mau mulai? Kau sama belajar kita kok. Ayo. Ayo, semangat dong. Siapa namanya? Tiara, Devi, Andini. Tiara, Devi, Andini. Siapa yang mau lanjut dulu? Andini dan bagus. Andini kan pernah. Gimana? Dengan masa sama candaan. Oh iya, ini gimana tuh? Gimana? Kamu kok gitu sih orangnya jelek misalnya. Canda. Jadi menurut saya nggak usah ngomongin orang, soalnya
ganti tema di pemasukan. Pemasukan. Ya, terus Tiara, siapa tadi? Insut. Bisa ya? Kamu dulu Kak. Ini mirip kayak perawan PSMA apa ya? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Adiknya. Apa yang kamu pahami deh? Kamu katanya tadi pernah dibully apa membuli? Dibully. Nah apa? Yang kamu rasakan ya pas kamu dibully itu apa? Ayo, nervous. Luar biasanya, yuk. Campur acur ya. Apa dia yang kamu pahami aja gitu. Kita sama-sama belajar di sini kok, mencakup semua teman-teman. Temenan kita di sini jangan membedakan saya siapa, jangan. Yuk. Apa yang kamu pahami dari hari itu apa, langsungnya hari itu apa, yang kamu harapkan gitu buat nanti generasi selanjutnya itu apa. Misalnya kamu kayak kemarin kamu kan dibullying nih kemarin. Nah, yang kamu bullying itu kamu bilang yang kamu bullying tuh yang bullying kamu bilang apa yang kamu rasakan kamu bilang aja di sini. Nanti kita sama-sama sharing gimana cari inti menyelesaikannya gitu. Apa yang kamu rasakan dari bullying kemarin itu? Orang yang bullying kamu. Terus pas kamu dibullying itu tindakan apa yang kamu lakukan ke dia? Diam aja. Diam atau menjauh atau tetap stay di situ? Menjauh ya. Pelan-pelan menjauh ya. Mana kamu? Kan kamu Itu berlangsung berapa bulan? Atau berapa hari ya? Lama nggak? dibully. Lumayan lama ya. Si bully kamu itu mungkin ada sedikit iri hati sama kamu mungkin. Ada? Nggak ada. Oke. Terus yang kamu lakukan setelah menjauh itu gimana kamu membenahi dirimu atau gimana kamu tetap itu aja gimana membenahi diri ya? Membenahi diri supaya tidak dia dilakukan tidak baik lagi. Oke, bagus. Ya teman-temannya, sekarang kamu main kan ini? Yang pengen aja. Ayo, Depi. kamu. Go, Depi. Kalau misalnya ada yang body shaming atau membuli itu lebih baik kayak muatin mental. Oke, bagus. Muatin mentalnya gimana? Ya kayak misalnya dia ngomong ya udah bodo amat aja kayak nggak usah didengar. Oke. Berarti kamu lebih baik nggak usah mendengarkan jauh aja ya. Oke, bagus. Ini mainnya kayak ini. Bebas. Dia bilang jangan lupa. Nggak ada yang namanya bebas. Oke. Nah, ini sisa satu. Satu ini aku mau dari semua yang kawan-kawan bilang disimpulkan intinya apa. Dari tadi yang pembahasan pertama tuh pengertiannya, cirinya ini kalian simpulkan semuanya. Harapan maksudnya tuh supaya sekolah ini nggak terjadi lagi deh. Gitu. Dari bullying sama satunya udah body shaming. Siapa yang mau duluan? Lumayan berdua satu. Mainan itu aja. Apa? Siapa mau? Bukan mikir dulu ya. Oh, gila aja banget. Ayo siapa? Ayo. Nah, mulai dari ciri-ciri dulu. Yang kenceng. Ciri-ciri untuk si pembuli, dia lebih cenderung suka gerombolan. Karena aksi pembuli itu nggak sendirian, orang yang pembuli itu nggak sendiri pasti dia itu bergeng. Dia itu rame-rame, seorang-seorang, apa, gini, cukup gitu. Nah, kalau yang si korban, yang korban dibully, itu lebih cenderung diam atau ya beneran namanya kadang nggak percaya diri gitu. Kayak kamu udah nggak, aku nanti gini-gini nah gitu. Jadi saran untuk
misalnya di kelas tuh dibully karena bodoh. Nah itu kita belum tentu tahu gimana dia di akademis dan non akademis. Bisa jadi dia itu lebih berprestasi dalam bidang olahraga, sementara dia sekarang apa. Jadi mungkin guru juga atau teman-teman itu nggak boleh menyimpulkan orang ini tuh gini, misalnya kayak gini banget belajar gini gitu. Ya saling menghargai intinya. Oh ya, aku mau nanya tadi satu belum kebahas. Orang bullying, jadi orang jadi pembullying itu pasti ada sebabnya. Nah, kamu tahu apa penyebabnya? Mungkin karena broken home, dia itu dulunya pernah dibully, dia itu gini, oh aku pernah juga sih, balas dendam dengan masa lalu gitu. Paling apa sih kalau menurut saya pribadi paling cenderung dengan aksi pembulian itu si pelakunya itu mengalami broken home sama trauma di masa lalu. Contoh traumanya? Dibullying juga? Dia Sering juga bisa dibullying. mungkin dia itu pernah jadi korban kekerasan di keluarga, ya broken home. Jadi melampiaskannya ke teman sebayanya. Bagus. Itu kayaknya masih ada satu loh. Please. Satu lagi. Ini kan sudah semuanya nih. Itu ada satu hoax lagi yang mau menjabarkan lebih mendetail tentang contoh jadi penyebab terbentuknya karakter pembullying. Siapa? Nah, yang pernah ya, tentang aku pernah. Emang nih. Makasih, Pak. Ayo. Sudah ya, apa? Lumayan aku satu box loh, Mbak. Masih ada nggak mau jawab. Jadi apa itu sini karena aku pernah juga nih jadi pembuli ya. Nah, jujur nih dia jangan bilang ya. Jangan bilang Bu. Nah, jadi itu misalnya Rina ini ngebully Putri kan. Jadi itu aku ngedapetin Putri dulu. Ayo Put, kita harus balas gitu, balas bully Rina gitu supaya jadi kan supaya bulinya tapi jangan keterlaluan gitu, maksudnya kayak biar dia itu ngerasain gimana loh sakitnya itu dibully, gimana sih rasanya dikucilkan gitu. Jadi misalnya dia sudah kayak udah ngerasain jerak itu, ayo udah kita rangkul bareng-bareng gitu. Jadilah kayak jadi sahabat gitu. Oh, jadi kalian bertiga sahabat? Ini 4, 5 masih ada lagi. Dulu pembulian dulu. Ya dulu sama ngebully. Oke, berarti pengalaman sudah ya? Belum jangan ya Bu. Tandai. Kan udah hilang Bu saya bilang. Terus yang kamu pembulinya atau yang bulinya? Dua-duanya sih. Mereka yang jadi korban sama pembuli. Iya. Awal mula yang membuat siapa? Gaduhnya yang membuat gaduhnya. Enggak ada sih. Gimana ya? Kayak kita Emang dari rasa kita suka. iya, kayak itu. Jadi kita kan dulu nggak tahu nih namanya baru kenal kan, jadi kita cuma ngeliat dari sisi depannya aja gitu. Nggak tahu kalau di aslinya itu dia tuh baik, entah pendiam, entah kenapa gitu dari sisi jadi pas udah kita udah pernah ngobrol dia, oh ternyata kehidupan dia kayak gini gitu. Ternyata dia orangnya baik juga, humble gitu, nggak jutek gitu, nggak juan gitu. Jadi udah karena kita udah ngerasa udah sefrekuensi, udah ngapain sih beli lagi gitu. Iya sih. Stop. Oke, ini tadi semuanya sudah menceritakan semuanya, terus tahu solusinya, sarannya gimana, terus dari pihak pembuli sama bully udah tahu gimana semuanya, terus cara tadi sampai bersahabat juga bisa, ada juga yang ya udah menjauh aja, ada juga yang udah deh sendiri aja nggak usah sampai dia lagi ada kayak gitu, ada juga yang legowo menerima kan tadi. Nah di situ berarti kita memang beragam karakter budaya, kita harus saling toleransi tadi gitu. Bagus ini tadi jadikan contoh nih, dari suka bullying jadi sahabat itu mantap loh itu. Kita bikin apa sih yang cari
aja. Oke, udah dapat intinya juga permasalahan penyelesaiannya